Bosen bikin super gantung. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab. Nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Halo pemirsa, selamat datang di program Superdon Super Opini, ruang diskusi yang membahas isu-isu terkini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya Tasya Lutmila, kali ini bersama Don Bosco Slamon. Iya, kita akan membahas hot issue hari ini, Bang Don dan juga pemirsa. Karena sebelumnya sempat terjadi kontroversi, tetapi kemarin Presiden Prabowo Subianto akhirnya pasang badan dan mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengambil alih beban utang kereta cepat Wush melalui skema bisnis ke pemerintah atau B2G di satu dari sisi. B2B sebelumnya. Dari B2B ya kan? kemudian menjadi B2G. Nah, di satu sisi ini langkah yang kemudian dikatakan langkah berani karena memastikan aset strategis terus jalan. Tetapi di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ini adalah suatu kegagalan model kerjasama dan juga pemborosan uang rakyat. Kita akan bahas, tapi saya ke Bang Don dulu. Bang Don, kalau editorial kita memandang keputusan presiden yang berani ini seperti apa? Ya, sebetulnya ini sebuah keputusan yang gentle. Sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan mengambil alih hal itu membuat politisasi atau apapun lah namanya itu bisa selesai. Bisa berhenti ya? Jadi berhenti lalu kemudian ya memang tidak mungkin sebuah proyek yang sudah jalan apalagi sudah efektif digunakan lalu kemudian kan nggak mungkin dipotong dan mangkrak begitu saja. Ya. Itu juga kita bisa lihat dari segi itu Presiden Prabowo mengambil tanggung jawab termasuk IKN misalnya. Secara politis banyak sekali yang protes. Termasuk HUS misalnya orang bertanya tentang oke, mungkin diambil alih tapi bagaimana soal hukumnya. Tetapi seorang presiden mengambil alih tanggung jawab itu adalah sebuah sikap kenegarawanan untuk membuat sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya. Tentu ada risikonya. Tapi belum lagi menghitung bagaimana hubungan internasional, hubungan kedua negara. Dalam kasus HUS itu adalah Cina dan Indonesia. Iya. Jadi kalau itu dibatalkan atau misalnya dibiarkan mangkrak begitu tidak diambil alih tanggung jawabnya, apa yang bisa kita bisa dipegang sebagai apa gitu. Iya. Orang yang tidak bisa memegang janji, orang yang tidak bisa memegang komitmen pada kontrak dan seterusnya itu lebih berbahaya. Paling tidak sekarang reputasi negara sudah diselamatkan oleh presiden begitu kira-kira ya Bang Don. Oke, baik, untuk membahas apa konsekuensi dan resikonya setelah kemudian pemerintah akan mengambil alih utang, sudah hadir bersama kami di Superdon Super Opini. Orang yang sebetulnya dekat dengan awal-awal negosiasi. Iya, dan orang yang juga membuat kasus ini viral sebenarnya Bang Don. Betul. Agus Pambagio, analis kebijakan publik dan pakar transportasi. Halo Pak Agus, selamat datang. Selamat datang. Mas Agus. Gimana? Bukan, saya ingat Pak Mahfud kemudian mengutip Anda. Ini cerita lama 10 tahun yang lalu muncul lagi. Jadi CLBK ini kan susah kita. Ini yang ke-97 saya ngomong soal HUS. Ke-97, tinggal 3 lagi 100. Iya, capek. Bukan hanya gini, podcast ada, wawancara, gitu. Sampai dihitung 97 kali ya. Mau tanya apa? Sebentar, saya kenalkan juga satu narsum lain gitu. Yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada M. Fahmi Arsyad, analis transportasi perkeretaapian MTI. Halo Mas Fahmi. Selamat siang. Mas Fahmi, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.
Saya mungkin ke Baik, sama-sama. saya mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu ya untuk kemudian mengomentari kalau saya boleh bacakan pernyataan Presiden kemarin. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut utang wush. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti utang itu wush semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Bukan negara sembarangan. Iya, ada kata kunci saya sudah pelajari. Indonesia bukan negara sembarangan. Bagaimana Anda memaknainya, Pak Agus? Iya, dari sisi tanggung jawab, two thumbs up. Oh, itu thumbs up Ya, karena dia presiden, dia ambil apapun masalahnya dia harus ambil. Perkara nanti bagaimana detailnya, pembantunya harus membantu. Nah, saya ini cuma khawatir aja apakah pembantu-pembantu ini siap. In detail ya. Iya. Karena presiden sudah bilang ini kan fokus disiarkan ke seluruh dunia. Iya. Presiden nambah. Itu keren sekali secara komunikasi, ini ada komunikasi. Keren. Nah, jadi sekarang bagaimana materi-materi itu masuk ke beliau pada saat dia menyampaikan. Karena kalau tidak ini akan kemana-mana. Saya hari ini ditanyain apa segala macam udah melebar kemana-mana. Yang menurut saya sudah tidak fokus itu. Tapi ya itulah media dan mungkin angle-angle-nya kan berbeda-beda. Ya, jadi sekarang tinggal kita lihat bagaimana next-nya. Misalnya, dananya dari mana? Gitu kan. Sementara kita defisit, pertumbuhan nggak sampai 5%, itu kan semuanya harus dihitung. Nah, tinggal ini jagoan-jago. Ini kan menurut karena Menteri Keuangan ngomong, gua nggak mau bayar. Kan Iya, gitu. betul. Itu Saya masalahnya. udah kenapa lagi muncul begini? Gitu kan. Jadi kalau ini diambil presiden, saya agak lega, Bung Don. Udah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada lagi nih yang nanya. Jadi ini begini kira-kira. Presiden bicara, masalah selesai. Selesai. Kira-kira begitulah. Iya. Nah, sekarang berarti seorang Menteri Keuangan mestinya tidak lagi bisa mengatakan seperti Menteri itu. bukan? Perhubungan, Ya. seperti apa? Menteri BUMN, sekarang Danantara, seperti Danantara, apa? Semua. iya. Saya kan tadinya bilang, gini deh, duduk Menteri Keuangan, Danantara, dan Komisi 11 DPR. Bahas Iya. mau diapain. Iya. Tapi Presiden sudah ambil alih, ya itu jawabannya. Iya. Ya berarti soal politisasinya mungkin bisa selesai di sini. Harus selesai. Nah, itu kan berarti itu dialihkan menjadi APBN kan? Nah, kita Ya. tidak tahu karena Presiden kemarin belum menyebutkan sumber pendanaannya dari Iya. mana. Saya sih berharap dari uangnya ditonjolkan jaksa agung itu loh. Itu dikasih Selesai buat atau bayar, masalah kalau selesai itu. Iya benar-benar. Ya kan, kalau enggak nanti ambil MBG, ambil Iya. koperasi, kan begitu. Iya. Oke, baik, saya ke Mas Fahmi sekarang. Mas Fahmi, kalau dari pernyataan Presiden itu kemudian mungkin publik bisa menangkap ada kesan Presiden menganggap bahwa nomor satu utangnya masih wajar, yang kedua Indonesia sanggup bayar. Nah, pertanyaannya, benar tidak kita sanggup membayar, Mas Fahmi? Setuju dengan Pak Agus ya. Presiden memberi ucapan seperti kemarin yang tadi dikutip, pasti ada dasarnya. Jadi kalau kita ingatkan, Presiden juga mantan Menteri Pertahanan, mantan pembantu Presiden Jokowi, tentu informasi ini bukan sekedar retorika kosong. Jadi informasi internal udah pasti didapat dengan kuat. Jadi statement seperti itu pasti sudah ada banyak perhitungan. Betul, karena setelah ini apa yang disampaikan, maka selanjutnya mungkin APBN atau sebagainya, Presiden punya banyak perhitungan yang tentu sudah dikalkulasi, kemudian banyak juga menteri yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan memang betul Presiden jadi harus mengambil alih tanggung jawabnya, karena nggak mungkin ini sudah jalan, kemudian nanti kalau gagal bayar malah akan lebih repot pasti. Tentu kepercayaan untuk investasi dari internasional, kemudian denda-denda terkait gagal bayar ini tentu akan membuat Indonesia akan lebih repot ke depannya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan Presiden. Iya, Presiden mudah-mudahan dapatkan data yang bagus ya, Mas, dan benar dan valid gitu. valid. Karena sebelumnya kan bertemu dengan Menko Infrastruktur, Layahan, lalu kemudian ketemu Menteri Perhubungan, lalu kemudian Pak Jonan juga dipanggil ke sana kelihatannya. Walaupun Pak Jonan bilang enggak ada pembicaraan itu gitu. Sebagai orang yang dekat dengan Pak Jonan, gimana Mas Agus? Kalau kita biasa nggak mencampuri urusan, dan saya tidak akan pernah bertanya ngapain ngomongnya, karena saya tahu pasti jawabannya seperti apa. Jadi saya tunggu, tunggu aja nanti kalau udah ngobrol, santai aja. Tapi Pak Agus percaya nggak sih kemarin itu 2 jam nggak ngomongin wush sama sekali? Nggak lah, pasti banyak yang dibahas gitu ya, baik ekonomi, terus kan dia juga bankers gitu kan, jadi pasti ditanya juga, ini kurs sudah mendekati 17.000, pastilah, dan banyak hal, termasuk juga karena kan dia yang menolak, gitu. Nah, Mas Fahmi, saya mau tanya satu hal. Apakah ada persoalan ketika perencanaan, misalnya soal jumlah penumpang?
yang membuat ini kemudian tekornya besar gitu? Kalau dari kami, kalau kita melihat sejarah WUS ini kan memang mungkin lebih ke arah terlalu optimis di awal. I see. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Jadi bahwa terlalu optimis bahwa jumlah penumpang akan besar, tapi kita lupa bahwa WUS ini salah satu alternatif untuk orang berpergian dari Jakarta ke Bandung, karena waktu itu masih ada kereta Argo Parahyangan kalau kita ingat, kemudian travel juga bejibun, dan harganya juga kalau kita lihat kan memang WUS ini di range yang lebih mahal dari kedua transportasi tadi. Jadi memang terlalu optimis di awal sebetulnya. Terlalu optimis di awal. Tetapi kan begini ya, Mas Agus mungkin bisa jawab ini. Dalam perencanaannya, di mana-mana kereta cepat kayak di Singapura atau di beberapa tempat MRT di Singapura, untung itu bukan dari tiket. Tiket itu disubsidi. Ya, dari tetapi TOD. untung itu adalah dari TOD. TOD. Jadi semua tempat yang bisa jadi pusat bisnis yang bisa menyumbang income begitu. Ya. Gimana? Ya, jadi gini, misalnya Hong Kong. Ya. Hong Kong MTR namanya. Ya. Itu dia hidupnya dari apartemen-apartemen dia punya. Ya. Ya kan? Tadinya mungkin bukan dia terus dibeli, sehingga pendapatan dari situ. Tapi perlu saya sampaikan bahwa saya tidak sebut namanya, konsultan yang meneliti demand kebutuhan manusia itu satu dari Cina dan Jepang sama. Tapi bisa 160 sekian, satunya 40. Itu keajaibannya. Nah, silakan cari sendiri siapa. Saya nggak mau sebut. Oh gitu. Iya. Mengapa bisa ada gap angka yang begitu? Nah itu karena bagaimana kan yang dia jadi konsultan di sini demand purchase-nya forecast demand forecast-nya X. Di sini demand forecast-nya X+1. Katanya Jepang itu kan sudah punya studi kelayakan. Sudah itu yang buat JICA. Jepang. Iya. Karena studi itu di suatu malam saya ditelepon Deputi Bappenas, JICA Jakarta minta ketemu saya. Jadi ketemulah saya di suatu hotel di Jakarta Selatan. Dia sampaikan ini barang studi setebal ini saya harus serahkan besok ke Kepala Bappenas untuk diserahkan ke Bu Rini dan ke Cina. Loh, kok bisa? Dari situlah. Waktu itu Bappenasnya Andrinov. Bukan, ya, Bappenas. Oke, terus? Ya, nah, ya sudah saya bilang saya nggak bisa karena besok saya cuma bilang tolong telepon your ambassador call my president. Silakan, karena cuma itu yang bisa. Ya nggak bisa ya sudah. Ya, jadi sekali lagi ini karena sudah dari awal yang bikin demand forecast-nya sama. Kok angkanya sini 64.000. Itu saya udah banyak lah ini saya di tahun-tahun itu 64.000 itu harus geser Parahyangan semua masuk situ, yang jalan tol masuk situ. Baru kemungkinan 64. Sementara sekarang kan jalan terus jalan kan dua-duanya kan. Jalan dan Parahyangan sudah di-cut beberapa trips kan, udah nggak ada. Yang favorit jam 5 sore hari Jumat itu sudah nggak ada. Itu favoritnya ASN yang kerja di Jakarta. Betul. Iya, itu udah nggak ada. Gitu. Enggak, kan ini kan harus jalan dulu, Tas. Yang saya tahu belakangan, karena peristiwa negosiasi di tahun 2015 itu, rupanya itu adalah sebetulnya itu setengah instruksi. Iya, memang karena instruksi. Pak Bukan Jokowi, tender, bukan apa. Bukan tender, karena Pak Jokowi sudah komit ke Big Brother. Xi Jinping. Karena kan itu saya ulangi lagi nih karena waktu dia ke Cina naik kereta itu dia merasa nyaman terus ditawari oleh Xi Jinping mau saya bantu. Itu. Oke, Bang Don, tapi tadi lanjut. sebelum kita berdiskusi, Bang Don sempat cerita bahwa Bang Don juga turut terlibat melihat. Bukan turut terlibat, ikut sebagai jurnalis gitu. Sebagai jurnalis ikut mengamati, ikut dengar gitu, ikut mengamati bagaimana proses ketika berpindah dari Jepang ke Cina. Apa yang jadi catatan Bang Don pada waktu itu? Nah, saya ingat betul ya, karena kan JICA itu punya studi kelayakan. Lalu kemudian mereka betul-betul siap untuk menjalankan pengerjaan kereta cepat Bandung-Jakarta. Jakarta-Bandung. Saya diajak oleh Pak Rahmat Surabaya Gobel. rencananya, tapi tahap pertama Bandung. Tahap pertama. Itu saya diajak dengan beberapa teman pimpinan media oleh Pak Rahmat Gobel ke Jepang. Ke Jepang, ya. Termasuk ketemulah orang JICA dan ketemu Yasuo Fukuda yang mantan PM Jepang. Lalu di situ mereka betul-betul berharap. Pada waktu itu sudah kira-kira Jepang sudah tahu bahwa ini akan beralih ke Cina. Tetapi mereka ingin supaya mereka yang handle. Gitu. Sampai kemudian mereka bilang, udahlah, dengan Jepang itu nyaman katanya. Memang waktu negosiasi pusing gitu. Tapi kalau sudah pengerjaan, bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Jepang waktu negosiasi memang tidak bisa tidur nyenyak begitu.
Tapi waktu begitu dikerjakan, semua orang bisa nyenyak gitu. Kalau Cina katanya, itu baru saya dengar pertama kali. Betul, itu. Dia bilang negosiasinya itu mudah, semua kita bisa tidur. Tapi begitu dikerjakan katanya, Sakit itu kepala. akan sakit kepala. Saya ketika kasus Hus ini diungkap sama Mas Agus ini, saya ingat-ingat ada perbedaan yang nyata antara MRT yang dibangun oleh Jepang dan Hus yang dibangun oleh Cina ke Bandung ini. Apa? Jadi apa artinya dari pemahaman seperti itu? Apakah memang di bagian awal Cina menggampangkan semuanya, kemudian di bagian akhir kita yang harus kewalahan membayarnya, atau Ya, seperti menurut apa? cerita teman-teman di JIK itu kira-kira begitu, gitu. Padahal, cuman kita juga kan faktanya sudah ada ya. Ya. Cuman problemnya itu kan gini, Mas Agus, kita tuh tahu Cina juga punya kemampuan yang sangat luar biasa membangun kereta Iya. cepat. Iya. Walaupun bukan yang pertama. Jepang menjadi orang yang pionir membangun kereta cepat, juga bagus gitu. Ya. Kira-kira dua-duanya itu sama. Cuman menurut saya, kenapa kemudian saya bisa mengerti ketika orang ribut, oh mereka bilang jangan-jangan ada problem hukumnya dalam kontrak dan seterusnya, sampai kemudian terjadi seperti sekarang. Ya, tata kelola itu dilanggar sama kita. Kan ada apa Yang ya? melanggar kita atau Cina nih sebenarnya? Ya kan ditarik gitu, kasih gitu kan melanggar. Tata kelolanya kan nggak benar. Iya. Ya kan? Jadi ya di situ aja persoalannya. Sama aja buat kita sih mau bangun siapa sama saja. Cuma kan sudah dibuatin. Bayangin kita sudah Iya, iya, masak iya, iya. nasi dengan lauk itu tiba-tiba diambil terus bilang, "Nih saya masak," gitu kan. Nah, Kacau. Mas Fahmi, saya kira saya tadi bicara soal pembangunan. Untungnya itu bukan dari tiket. Iya. Dulu ada janji, kan ada beberapa kawasan. Saya Iya. ketemu Ibu Rini bicara gitu. Akan ada sejumlah kawasan bisnis yang dihasilkan dari kereta cepat ini. Sekarang Anda lihat seperti apa? Kawasan bisnis itu jadi nggak? Jadi kalau kita lihat memang TOD, pembangunan Oh iya, di TOD, ya. sekeliling stasiun kereta cepat memang kita lihat sangat kurang maksimal ya Bang. Dan kalau kita lihat sekarang kan bahkan ditambah stasiun Karawang ya untuk pemberhentian yang Iya. di awal tidak ada. Tapi kalau kita lihat memang stasiun Karawang pun kalau ada di situ ramainya mungkin hanya Sabtu Minggu aja karena gate pasarnya orang-orang yang bekerja di area Karawang gitu yang Iya, orang-orang bukan pabrik yang kerja di tadinya. Jakarta. Iya, betul. Hah? Dan memang PR-nya kan sebenarnya adalah intermodanya juga masih nggak maksimal gitu. Jadi ketika mau mengembangkan suatu kawasan, intermoda juga belum terpikir sejauh itu. Feeder ya. Akhirnya kalau Iya. kita lihat Halim, Padalarang yang lokasinya jauh dari kota Bandung kan juga susah untuk pembangunan, untuk memaksimalkan potensi dari TOD tersebut. Itu ada cerita lain itu. Jadi waktu Jepang kan Manggarai, terus Kerawang. Kenapa Kerawang? Karena di situ banyak ekspat Jepang. Waktu Yang dia- itu, Oke, sebelum iya. Mas Agus, saya ingat pada waktu itu soal Mekarta. Iya. Kira-kira gitulah kenapa Ya. kemudian Lipo terus bangun ke di situ. Bandung di kota, karena kereta api itu selalu di tengah kota. Iya. Dirubahlah sama konsultannya Halim, kemudian Walini, Walini, Tegaluar. Mm-mm. KAI tidak dapat throughput. Saya tanyakan waktu itu, throughput fee-nya gimana? Kan stasiunnya nggak dipakai. Nah, makanya lalu kita advokasi minta pada larang karena supaya kereta KAI dapat throughput, Iya. diizinkan oleh Pak Luhut, selesai. Oh, oke. Gitu. Oke. Kalau Walini memang dibatalkan karena terlalu mahal, setelah Padalarang Walini batal. Sementara orang sudah beli tanah situ berhektar-hektar. Betul. Nah, Oke, oke. Baik, kita harus break dulu sejenak. Iya. Ini segmen ini harus kita jeda dulu sejenak. Kita boleh nanti mungkin Pak Agus bisa minum sambil menikmati permen Super Super Sour Candy. Pemirsa Jadi tetaplah pengen apa bersama itu permen? Super Oh, dan enak Super ini. Opini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Super Don Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Nah, sambil Pak Agus menikmati asam dan manisnya gila permen. asamnya. Pak Agus Jreng tapi kan. Melek gua. melek langsung. Pak Agus, kita akan bicara di segmen ini bagaimana konsekuensi lanjutannya setelah Presiden mengatakan bahwa akan tanggung jawab. Kita kemarin sebelum Presiden mengatakan itu sudah banyak ada analisa-analisa kalau tidak pakai APBN dan Antara kan yang akan tanggung jawab sebagai skema non APBN. Nah, apa konsekuensinya? Ya tentu konsekuensinya kan Danantara kan mengambil dividennya BUMN diambil semua. Yang tadinya masuk ke APBN. Makanya Menkyu bilang ya lu udah dapat duitnya lu bayarlah kan gitu.
Nah sekarang mau gimana ini? Mesti diatur. Mungkin mesti tanya pada ahli makro gitu ya. Supaya ini semua jalan. Karena kan belum sudah. Kita teruskan sampai Surabaya. Iya. Nanti dulu. Saya setuju ini diteruskan. Tapi harus momennya tepat. Kenapa? Karena akan ada yang korbannya yaitu penerbangan. Sementara pemerintah kasih 30 T lebih kan? Dan masih utangnya 300 sekian T. Nah itu gimana? Ya kan kanibal dia pasti. Karena apa? Bandara itu selalu ada di luar kota. Itu ada di dalam kota. Jadi pasti orang akan naik bus sampai Surabaya 3 jam misalnya. Nah itu habis itu nanti bandara. Jalan tol juga gigit jari itu. Nah ini yang harus dihitung. Ya, sebetulnya kereta setengah cepat itu sudah cukup. Bisa Jakarta Surabaya 5 jam bisa itu. Karena bantalannya diperbaiki dan sebagainya, relnya tetap 1067, tapi jalan. Tetapi menarik ya, sorry Tash. Kan kalau di beberapa negara itu moda transportasi kereta api, kemudian jalan darat, tol, lalu kemudian udara, itu semua jalan sama-sama. Jadi tidak ada kanibal. Harus diatur. Kita ini sudah bangun banyak bandara dan banyak kosong kan. Semuanya internasional. Saya sudah katakan, saya sudah waktu itu membatalkan 17 bandara itu ditutup, sekarang nongol lagi. Nggak ada penumpangnya dari luar negeri yang datang orang Indonesia. Coba lihat SQ terbang, isinya orang Indonesia. Betul. Bukan turis. Itu betul. Kan? Nah jadi masalahnya sekarang adalah hitung dulu. Please jangan, saya setuju diteruskan tapi hitung dulu. Karena kalau enggak, boncos 2 kali kita. Iya, oke. Kemarin ada statement dari CEO Danantara, Doni Oskaria, yang mengatakan ini kira-kira skemanya ada 2. Pilihannya apa? Penambahan modal ke PT KCIC sebagai pengelola WUSH, atau yang kedua pengambil alihan infrastruktur oleh pemerintah seperti praktek di industri perkereta apian lainnya. Menurut Pak Agus? Ya, agak sulit juga karena di kereta api juga belum beres tuh. IMO sama TAC itu belum beres-beres sampai sekarang. Punya negara tapi harus kereta api yang beresin gitu-gitu. Boleh aja itu dibereskan dulu, baru nanti kita lihat kan. Kalau kita rundingan restrukturisasi dengan Cina kan juga macam-macam. Ada yang sahamnya dijual, nanti siapa swasta mau masuk, atau kan itu mekanisme saja biasa. Ya. Nah tinggal sekarang harus ada visibility tadinya mau kemana ini. Ya kan, ngurangin budget APBN pasti kan. Nah, yang belum selalu tidak dibahas adalah siapa yang bayar frekuensi 900-nya Telkomsel yang dipakai oleh WUSH 5 MHz, 1,3 T per tahun. Siapa yang bayar? Saya khawatir yang bayar Telkomsel, saya nggak tahu. Karena itu atas nama dia. Dulu sudah saya sarankan bikin sendiri. Tadi mereka pakai frekuensinya Telkomsel itu ya? Dia punya 15, dipakai 5. Nah itu harus bayar BHP-nya. Nah kalau Mas Fahmi, ada nggak studi kelayakan soal supaya tidak saling kanibal tadi itu ya? Studi kelayakan untuk pembangunan, kalau misalnya mau dilanjut, betul kata Pak Agus bahwa ini visibility tadinya harus matang dulu nih Pak. Paling nggak harus dilihat nih proyeksi permintaan, kemudian integrasi multimoda. Ini jangan sampai ada di pinggir-pinggir kota lagi nih. Karena betul kereta cepat itu harusnya ada di tengah kota, bandaranya yang di pinggir gitu. Tapi dari bandara ke tengah kota ini intermodanya juga harus dipikirkan supaya bisa maksimal. Karena kalau kita lihat kan memang nggak semua orang juga bisa naik pesawat, opsinya adalah naik kereta cepat. Kemudian kalau mau diteruskan sampai Surabaya, harapannya sih bisa maksimal karena secara teori memang kereta cepat itu maksimal di range 200 sampai 800 km gitu. Itu memang pasarnya kereta cepat di situ. Karena kalau kita lihat secara waktu itu pemangkasannya bisa 1/3 sampai 1/4-nya naik kereta yang ada sekarang gitu. Kemudian model bisnisnya juga harus dipikirkan serta penting pembiayaannya. Itu yang poin itu saya memang visibility tadi di awal memang harus. Benar kata Mas Agus tadi. Iya betul. Pembiayaan. Jadi kalau ini mungkin saya mencoba menempatkan ini di kacamata publik ya Pak Agus ya. Ini kan publik kemarin dikagetkan ternyata kita harus bayar hutang yang begitu besar, tidak tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba kita bicara kita mau bangun lagi jauh sampai Surabaya. Ini nih logikanya bagaimana ya Pak Agus? Seperti gali lubang tutup lubang atau bagaimana? Logika kita orang Indonesia itu proyek. Semakin ada proyek, semakin gue bisa ngitung, bisa gue kantongin. Kan gitu aja, simple.
Ya, ini yang selalu terjadi. Saya selalu ingatkan beberapa puluh tahun lalu, jangan kita bikin proyek itu program saja. Nah, kalau proyek, jadi, makin jauh makin gede kan? Nah, makin bisa gua kantongin berapa? 10, 20, 30%. Itu loh. Itu yang harus kita hindari. Kalau Pak Prabowo sudah bilang gitu, artinya tidak ada lagi. Ya, harus Ya kan, bersih harus dari itu. hukumannya juga jangan cuma taruh di Sukamiskin. Enak itu bisa pulang. Iya. Ya kan? Iya. Ya harus di tempat dimiskinkan terus kalau tembak mati banyak nggak tidak setuju. Kalau saya sih setuju, tapi ya itu. Oke, tapi Sorry, Iya. Tas. Ini pertanyaan untuk Mas Agus sama Mas Fahmi ya. Kita sering mengeritik proyek-proyek kayak begini. Tetapi faktanya adalah kita kemudian justru memanfaatkannya dalam satu waktu ke depan. Ya. Entah jauh atau dekat gitu. Contoh paling nyata itu adalah soal tol Transjakarta. Trans Jawa. Trans Jawa. Kita dulu ada yang bilang makan Kita itu bisa aspal. satu sesi dulu kalau mau menjelaskan itu. Maksud saya makan itu aspal katanya. Sekarang justru sangat efektif begitu. Orang pakai ya. Orang kalau ke Semarang lebih baik naik mobil daripada naik pesawat. Ya. Kira-kira begitu. Poin Ya. saya adalah bahwa hal-hal seperti ini mungkin memang ada beberapa syarat yang betul-betul harus rigid dan teliti sehingga tidak ada kesan ada proyek, karena ada proyek lalu kemudian orang mau makan dari Ya, proyek. gini, gitu. ada satu studi yang hampir tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, yaitu antropologi studi. Itu studi soal manusia. Contoh, Trans Jawa jalan. Kan mati di Pantura. Iya, itu dia. Terus kita suruh pindah ke rest area, nggak cukup. Kedua, itu nah dia jualan kan di rumahnya, tidak sewa. Kalau dia ke sana dia sewa. Itu Nah, selesai. complicated ya. Ya, itu kan tidak dihitung. Itu ada di antropologi tadi. Nah, hal semacam gitu sama kereta cepat. Mau apa sajalah moda itu harus dihitung. Bikin bandara bagus. Oh, karena pejabat ini asalnya dari situ buat memplis dia, gua bangunin kan. Iya. Nggak benar gitu loh. Nah, itu jangan diulangi lagi. Semoga Pak Prabowo, Pak Presiden paham itu. Oke, ini kan kemudian kembali memantik diskusi panjang tentang bagaimana ketika seorang pemimpin itu menjabat, dia memang punya program-program yang menjadi program-program prioritas yang dia ingin wujudkan sebagai legacy mungkin ya Pak Agus. Nah, tetapi kemudian atas nama menyediakan pelayanan publik atau atas nama selalu seperti itu. Dan kemudian Presiden itu kemarin juga sempat ada diskusi, Presiden itu berhak kok menggolkan satu proyek meskipun itu tidak untung rugi, katanya jangan dihitung untung ruginya. Ya, Ini investasi, ekonomi. ada kata-kata investasi sosial. Nah, sampai di titik mana sebenarnya investasi sosial itu seharusnya memang tetap dilakukan dalam koridor yang tetap memperhitungkan investasi bisnisnya seperti apa? Kalau begitu, investasi sosial, pemahaman saya adalah itu investasi dasar atau ya infrastruktur yang dianggap itu sunk cost. Tidak usah kembali uangnya dan dinikmati oleh masyarakat. Kalau kemahalan disubsidi, ya kan? Ini kan yang akan, kalau nggak salah hari ini rapat soal Transjakarta. Dia mau menaikkan tiket sudah 20 tahun, ya. Tetapi kalau dinaikkan tiket terus dikurangi subsidinya, itu juga masih si Transjakartanya akan juga pusing, harusnya naik tarif, subsidinya tidak dikurangi. Nah, itu yang harus dihitung. Ya, dan dari situ kelihatan itu sosialnya, willingness to pay sama ability to pay juga dihitung. Nah, kalau semuanya tadi proyek itu kosnya jadi mahal. Kalau nanti saya bilang itu nanti kita bikin sesi sendiri soal jalan tol. Itu kan harusnya tahan 30 tahun. Iya. Sekarang 2 tahun sudah retak, kenapa? Antar ceritanya panjang. Iya, udah. Tolong Mas Fahmi dalamin apa yang dikatakan Mas Agus. Ya betul. Memang ketika kita melihat satu proyek terutama angkutan massal yang harapannya adalah bisa membuat orang mudah dalam bertransportasi, ini kan banyak impact-nya sebetulnya. Jadi kalau kita melihat memang kalau hanya mengukur untung dan rugi dari sisi uang itu agak kurang fair. Memang dampak sosialnya ini akan jauh lebih besar jika memang proyek ini tepat sasaran. Balik lagi. Tadi betul harus ada studi antropologi yang memang melihat bagaimana sih kebutuhan manusia ini dalam berpindah. Kan kalau kita di Eropa kereta cepat ini jadi salah satu yang idaman gitu. Betul. Karena di sana memang dibatasi nih penerbangan jarak-jarak pendek ini dibatasin di Prancis, Jerman. Nah ini kan harus didukung oleh aturan-aturan yang memang dibuat supaya apa yang proyek yang dibangun dan dikerjakan ini bisa tepat sasaran dan maksimal hasilnya. Seperti itu memang harus didukung oleh
banyak pihak. Begitu, Bang. Baik, Mas Fahmi, tapi kalau kemudian di titik ini, kalau bisa kita menyimpulkan atau membuat poin-poin catatan untuk Presiden Prabowo yang sudah menyatakan akan bertanggung jawab, apa kira-kira poin-poin yang harus jadi kehati-hatian dari pemerintah dan bagaimana sebenarnya mekanisme publik agar bisa mengawasi nih transparansi dan akuntabilitas yang realistis dari pendanaan atau pembayaran hutang WUS yang katanya akan di-cover oleh pemerintah? Kalau dari sisi kebijakan publik kan ini ada beberapa alasan ya yang memang harus jadi pertimbangan nih ketika publik ingin mengkritisi statement dari Presiden. Yang pertama pasti kita harus melihat bahwa Presiden ingin menyelamatkan investasi strategis. Karena bagaimanapun kepercayaan dari lembaga internasional kalau di WUS dari China Development Bank itu harus tetap dijaga. Kemudian bagaimanapun kereta cepat ini kan aset milik negara ya, dan lucu juga kalau misalnya sampai gagal bayar utang gini yang memang Indonesia kan bangsa yang besar yang sampai diambil alih oleh kreditur, itu kan sesuatu yang mungkin kepercayaan internasional akan berkurang gitu. Kemudian terkait gagal bayar juga memang harus jadi salah satu pertimbangan ketika mengkritisi ini, karena memang nanti ketika ada efek-efek yang ditimbulkan karena gagal bayar, ini konsekuensinya pasti akan jauh lebih besar. Seperti itu. Mekanisme pengawasannya berarti harus seperti apa? Mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Harus seperti apa? Sekarang begini kan, Pak Presiden sepakat akan menghabisi koruptor. Oke, itu kita dukung 1000%. Nah sekarang bagaimana mengawasinya? Bagaimana mekanismenya? Kan saya sih berharap KPK itu kembali kepada KPK sebelum berubah undang-undangnya. Kalau sekarang kan yang ditangkepin yang cere-cere. Iya, sekarang ya. Sementara yang besar-besar di kejaksaan. Di kejaksaan dan sebagainya. Dan lalu jangan ada lagi sapu itu tidak bersih lagi. Nah kalau sapu itu tidak bersih percuma, akan sama saja. Nah sekarang kita tinggal Pak Prabowo seorang panglima, kemudian dia latihan militer itu ketegasan, buktinya dia sudah mau ambil alih. Harus bersihin total. Oke, Pak Agus, tapi ini apa yang terjadi pada WUS ini, menurut Pak Agus akan jadi presiden buruk tidak terhadap proyek-proyek besar lagi yang bersumber dengan pembiayaan asing? Tergantung. Kalau ini bisa diambil, selesai. Ini kan soal asing itu kan juga cari pasar uangnya. Jadi kalau dia pikir udah selesai, ya dia kasih lagi. Nggak masalah itu. Ya paling dia akan cari, dia lihat rate-nya berapa gitu ya, level indeksnya berapa, itu dia lihat. Tapi pasti ya berkurang paling sebentar, habis itu jalan lagi. Kalau kita lihat ya, ini kan ada burden sharing. Ya. Dan kalau burden sharing ini kan ada juga proses politik yang mungkin harus ditempuh oleh pemerintah. Betul. Paling tidak ketika misalnya harus menggunakan APBN, orang harus bicara dengan DPR. Kan? Betul. Komisi kan tidak ada masalah, bukan tidak dengan DPR hari ini, DPR hari ini. DPR hari ini tidak ada masalah. Tidak ada oposisi kan? Hanya PDIP yang oposisinya nanggung. Ya harusnya tidak ada masalah, tetapi kan kita nggak tahu. Kan kalau Anda masuk jadi anggota DPR kan pasti bukan kantong kosong. Jadi hal-hal itu yang mesti dihati-hati Pak Presiden ininya, biar bagaimana kan beda gitu ya. Dan tapi itu harus ketegasan dilakukan supaya orang jerah. Ini masalah kita gimana nyetop supaya indeks korupsi kita tidak naik terus. Turunlah ke bawah. Masalah hutangnya sudah dijawab oleh Pak Presiden Prabowo. Sekarang masalah dugaan penggelembungan atau markup di proyek WUS-nya sendiri nih, Pak Agus. Jangan sampai kemudian tiba-tiba Presiden ngomong gitu, selesai sudah isu WUS, kita kembali. Enggak, sebenarnya markupnya itu pengertian dari mana? Kan begini, pinjaman awalnya yen, kursnya berapa tahun 2015, sekarang berapa? Pinjamannya ini US dollar sama yuan, itu berapa? Gitu ya. Jadi apple to apple-nya mesti dilihat dulu. Sama kan rame itu di media sosial. Di Arab Saudi begitu beda, keretanya bukan kereta cepat, dia tanahnya nggak beli, dia upgrade, bukan gitu-gitu. Nah jadi kalau kita rumit. Iya, kita kan tanahnya calonnya 10 rangkap mungkin. Ya kan? Calon 10 rangkap. Iya, dan calonnya kadang-kadang ya pejabat itu yang menandatangani kan. Nah ini yang menurut saya perlu waktu membandingkan itu pas gitu. Itu sih. Kalau ininya sih saya yakin masih mau lah, kita masih punya banyak itu sumber daya alam, andalan. Tapi kalau nggak dipelihara ya amblas. Benar kata Pak Prabowo lah, Indonesia bukan negara sembarangan. Bukan. Ya, setuju. Itu layak itu. Setuju. Baik, kita akan break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama Super Don Super Opini. Kami akan kembali usai jeda.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Superdon Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Ini adalah segmen terakhir. Kita akan membahas tentang pembelajaran apa yang bisa kita tarik dari apa yang terjadi di kereta Wush ini ya, Bang Don. Memang ini kan kita kalau mesti belajar, ini adalah proyek-proyek mercusuar yang tampaknya seperti pelayanan atau penyediaan fasilitas publik, tapi kemudian dilakukan tanpa perencanaan atau pembiayaan yang matang, sehingga sebenarnya timbul pertanyaan di titik mana sebenarnya seharusnya ketika akan memutuskan satu proyek itu akan berjalan untuk kepentingan publik, ada semacam rem lah ya Bang Don. Ya, sementara yang kita tahu Pak Prabowo menjanjikan di Tanah Abang kemarin membangun transportasi darat dan kereta api. Salah satu fokusnya itu bahkan harus ada di Sumatera, Kalimantan, Trans Sulawesi, Jawa sudah punya, tapi kemudian akan ditingkatkan. Hal-hal seperti ini kan apa too good to be true. Ya, gini, pembangunan kereta api itu mahal. Mahal sekali. Lebih mahal dari tol. Dari studi Anda. Iya. Capex-nya kan mahal sekali kayaknya ya. Nah, tetapi memang dia begitu OPEX-nya penganggurannya harusnya lebih murah. Lebih murah, betul. Nah, makanya kenapa kita nggak berkembang relnya, karena itu mahal. Dan lagi, yaitu yang naik gimana? Karena buka jalannya ini kan susah itu, belok ya. Yang kita contoh yang Makassar, Parepare itu juga tidak sukses, ya kan? Kalau semua bisa dibangun mungkin, entah dengan uang dari mana gitu ya. Tapi masalahnya, Bapak bisa jadi alat transportasi umum tidak, karena tarif mesti ditentukan. Wush itu saya menghitung bodohnya waktu itu 1 juta sekali naik. Hitung bodohnya ya. Jadi kalau maksudnya dia sustain untung, nggak usah itu. Nah sekarang kan itu siapa yang mau naik gitu. Nah hal semacam itu yang harus dihitung dengan baik lah. Jangan berpikiran udahlah bebas saja kita kan dapat sekian persen. Kan biasanya begitu. Nah itu yang coba ya dengan pernyataan presiden seperti ini serius. Presiden berniat bangun itu. Dulu Pak Jokowi bilang nawacita, tapi dibangunnya di Jawa, ya kan? Saya tidak berharap Pak Presiden akan sama seperti itu. Jadi yang dia katakan yaitu yang harus di-maintain. Kalau tidak dia bilang kita batalkan dulu sekarang. Kita bangun ini. Nah itu siapa sebenarnya seharusnya yang bisa mengerem itu Pak Agus? Karena kan saya ingat pernyataan Pak Agus waktu itu ya udahlah kalau presiden mau saya bisa ngomong apa gitu. Jadi ada ketidakberdayaan sebenarnya di titik itu. Iya karena budaya kita kan begitu paternalistik. Jadi memang harus Pak Presiden yang bicara. Kalau di level menteri kan bisa lah DPR sih. Sekarang DPR nggak bisa bicara. Mau ya selain karena struktur politik kita ya. Tapi ya kalau itu sudah betul presiden ambil alih selesai. Ternyata selesainya entah jadi, entah tidak, pokoknya polemik itu selesai. Mas Fahmi, kalau Anda lihat gagasan Presiden untuk membangun di kereta api, transportasi kereta api di sejumlah pulau tadi itu, apa yang Anda pikirkan? Ya, kalau dari kami, dari MTI tentu mengapresiasi ya, Bang. Cuman memang pelajaran dari Wush ini jangan sampai terulang, karena memang harus realistis ya, bukan optimis, tapi lebih ke realistis. Karena kalau kita pengen bangun di banyak kereta, itu tentu sesuatu yang bagus dan luar biasa. Tapi harus realistis dan bukan optimis. Kemudian struktur pembiayaannya itu juga harus matang gitu. Kemudian integrasi, itu juga jadi salah satu kunci yang memang terlupakan nih di pembangunan Wush atau beberapa negara yang seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Kemudian jangan bergantung sama satu sumber pemasukan. Artinya non-fare box-nya ini harus dimaksimalkan. Kemudian transparansi dan akuntabilitas juga memang jadi satu yang penting. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi. Dan yang paling tidak kalah penting itu negosiasikan manfaat yang berhubungan dengan non-finansial. Supaya masyarakat umum ini atau awam ini bisa melihat bahwa ternyata transportasi umum dan massal ini tidak melulu profitnya dari sisi uang gitu. Mungkin itu Bang Don catatan dari kami, dari MTI. Mas Fahmi, kalau dari MTI sendiri analisanya ini yang realistis nih di depan mata 5 tahun ke depan lah, apa yang bisa kita bangun? Yang bisa dibangun bisa maksimalkan kereta-kereta perkotaan, LRT bisa diperpanjang sampai Bogor, kemudian MRT fase 3 bisa segera dibuat. Harapannya kemacetan di Jakarta dulu, di Jabodetabek, ini kan jadi salah satu yang sangat krusial sekarang. Bahkan meme di
Instagram banyak ya, Daan Mogot, Iya. kemudian TBC Matuk, macetnya udah luar biasa. Iya. Nah, transportasi kereta perkotaan ini tentu jadi yang paling realistis yang bisa dibangun. Selain memang elektrifikasi di sistem persinyalan yang sudah mulai usang di kereta api. Itu sih yang paling realistis menurut kami. Oke, Pak Agus mungkin ada yang ingin ditambahkan ini yang realistis 5 tahun periode pertama ngapain? Prabowo untuk ngapain? Oh, Pak Prabowo. Pak Prabowo yang realistis. Ya tentu yang realistis kan Pak Prabowo punya konsep yang besar sekali yang butuh. Sekarang ini adalah beratasi korupsi. Itu yang paling realistis. Supaya nanti uang tumpukan lagi kita kelihatan kita itu buat bayar. Karena penyakit kita itu. Kalau itu sembuh atau setengah sembuh, kita membaik. Oke, Kita akan membaik. Anda optimis tidak kalau melihat pergerakan penuntasan korupsi saat ini kira-kira akan Ya 50-50 lah. Karena ini kita terlalu banyak partai kan. Jadi semuanya punya kepentingan. Tapi kalau jangka pendek yang itu contoh aja, pokoknya sudah nggak ada korupsi lagi di Kementerian Keuangan, titik. Tidak ada korupsi lagi di Kementerian PUPR misalnya. Udah. Nah, itu sudah membaik. Jangka pendeknya itu. Nah, Anda punya studi kan, dulu dekat dengan Jonan. Lalu kemudian itu bisa kawan aja bukan? Iya, tapi jangan begitulah, saya tahu. Sampai kemudian Jonan lah yang menolak pembangunan kereta cepat ini gitu. Dan tentu sebagai Menteri Perhubungan dia tahu betul soal studi kawasan tentang transportasi tadi, termasuk soal kereta yang kemudian tiba-tiba kita dengar dari Pak Prabowo ini gitu. Iya dulu memang yang sangat dia tidak setuju itu soal konsesi. Oh, konsesi. Ya konsesinya kan 50 tahun semuanya. Dia maunya bertahap supaya kalau nggak pas bisa dipinggirin gitulah kurang lebih. Jadi dari konsesi itu dan juga kemahalan. Kan kenapa kita di Jawa saja, Jawa cukup kereta setengah cepat atau kereta ekspres biasa. Bisa kita bangun apa yang saya curiga apa yang Pak Prabowo katakan itu dari Jonan. Bangunnya keluar Jawa. Itu memang dari dulu kita, waktu saya masih di Komite Kebijakan Publiknya Perhubungan, waktu beliau menteri, ya itu kita namanya nawacita kan waktu itu, jadi harus keluar gitu. Itu keberatannya. Oke. Kedepannya nih Pak Agus, bagaimana memastikan bahwa pemerintah, karena kan ini kayaknya kalau kita melihat program-program Pak Prabowo tuh memang banyak yang ambisius, ya di atas program-program ambisius seperti MBG, kemudian ada koperasi, ini ada masalah satu ini, tetapi kemudian ditutupi lagi dengan ambisi lain untuk meneruskan lebih panjang lain. Sejak zaman Pak Jokowi ini lebih diperparah bahwa program yang ada tidak ada underlying-nya. Iya. Itu berbahaya buat saya. Jadi saya mohon pada Pak Presiden segera buatkan underlying-nya. MBG itu tidak ada, terus pemindahan dari mana? BUMN, dulu ada Permen 123 ke Danantara. BUMN ini pusing, gimana caranya yang kita anut. Nah, itu bereskan, mungkin itu jangka pendek juga, segera underlying-nya dibuat sehingga itu bisa jalan, dan ketika ada permasalahan, itu bisa diselesaikan. Saya cuma khawatir ketika MBG ini ada keracunan dan meninggal. Itu yang sangat. Sekarang saya khawatir juga mungkin salah satu membuat makanan itu basi kan air. Airnya dari mana? Masakkah dia? Apa dari galon? Kalau galon mahal. Ya kan? Nggak mungkin 10.000. Itu akan menambah harga. Iya, atau dari isi ulang. Ini kan kita nggak tahu. Itu yang perlu dibereskan. Terus saya ingat ibu saya dulu, kalau masak nasi, mateng kan dibuka dan dikipasi supaya uapnya keluar. Itu mencegah busuk. Nah sekarang kan pasti banyak kan ditutup aja, kan masaknya pasti tengah malam atau sebelum tengah malam, karena 3.000 orang, bukan hal yang mudah. Nah itu diperbaiki karena yang saya agak heran mesti belajar ke India, kita tahu beli makanan di India seperti apa. Itulah ya yang aneh-aneh gini jangan lakukan dulu, biar Presiden membereskan, ikuti saja apa. Saya mungkin termasuk yang agak berbeda dengan Mas Agus. Saya merasa bahwa ini proses yang harus diperbaiki dari hari ke hari. Jadi kan ini kan semua kebijakan yang populis ya. Bahwa ada masalah karena ini betul, besar sekali, ya masuk di akal. Jaga jangan sampai ada yang meninggal. Itu betul, harus dijaga. Karena anak-anak itu pencernaannya belum sempurna. Gitu. Kembali ke soal transportasi tadi itu. Yang saya tertarik itu dengan statementnya Mas Fahmi yang mendahulukan perkotaan. Itu sangat menarik. Ini kan kota besar itu kan tidak hanya di Jakarta. Kita punya Surabaya, kita punya Bandung, kita punya beberapa Medan. Yang kemudian mereka itu pikir
Itu sebetulnya memerlukan, tetapi belum ada gelagat misalnya mereka melakukannya. Walaupun kita misalnya lihat yang di Palembang itu juga gagal menurut saya. Nah itu karena dulu gubernurnya nggak mendengarkan kita-kita. Oh gitu. Itu monorail dirubah, jadi ya begitulah jadinya. Bunyi kereot. Coba Mas Fahmi kalau melihat beberapa kota lain gitu. Ya. Kalau kita lihat di kota lain kan sebenarnya sudah banyak ya simpang siur bahwa Bali mau buat, Surabaya buat, Medan buat. Betul. Cuman memang kenapa nggak terrealisasi karena Masih omon-omon pokoknya. Komitmennya memang mungkin bisa kita pertanyakan lagi karena memang harapannya kan di kota-kota besar ini bisa ada kereta perkotaan gitu sebagai salah satu transportasi Di publik. Bandung mau kereta Kalau kita lihat gantung. Ya di puncak mau ada kereta gantung juga. Kalau kita lihat bingung bahwa transportasi. yang sudah ada aja bus-bus yang ada di perkotaan ini kan banyak yang nggak dirawat ya. Iya. Terutama anggaran sekarang memang nggak ada gitu. Jadi memang ini salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap transportasi publik yang memang harus disediakan gitu. Jadi karena kalau kita lihat ada FS-nya tapi nanti eksekusinya nggak ada karena nggak ada biaya, pembebasan lahan susah. Nah ini kan harus memang harus laras gitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu supaya bisa jalan proyek-proyek ini karena memang jangka panjang udah jadi tapi nggak dirawat kan sama aja nih. Iya. Maksud saya kenapa saya harus tanya ini mumpung belum terlambat kan kota-kota itu tuh kan sering berkembang liar begitu aja dengan rencana tata ruang yang kita tahu kalau wali kotanya ganti dia bisa ganti kalau gubernurnya ganti dia bisa ganti gitu jadi itu hal yang membuat kita jadi pikir-pikir mestinya sekarang gitu loh, mereka harus bikin tuh. Ya, betul loh. Mungkin bisa kita belajar dari contohnya di Sumatera Barat kan ada kereta bandara juga ya. Iya. Ternyata nggak rame gitu ya, nggak rame. Nah ini jadi salah satu pelajaran juga bahwa ketika transportasi publik ini disediakan, tapi kenapa masih sepi? Ini kan jadi pertanyaan juga nih. Apakah kurang tepat sasaran gitu? Kalau kita lihat di kereta-kereta bandara, mungkin kita bisa lihat hanya di Kuala Namu, kemudian di Jogja, sama di Jakarta yang memang ramai. Kuala Namu berkelahi sama taksi itu. Oh iya. Tapi ramai lumayan. Iya. Oke, baik. Ada poin yang menarik tadi Mas Fahmi mengatakan soal pemeliharaan. Dari tadi kan kita bicara soal pembangunan saja ya Pak Agus. Tapi kalau pemeliharaan ini kita belum bicara juga soal alih teknologi, kemudian SDM. Ini PR kita sebenarnya banyak yang sebenarnya sesuatu yang mendasar sebenarnya. Di dunia ini tidak ada alih teknologi, yang ada curi teknologi. Nggak pernah ada. Ya kan? Terus kalau di infrastruktur. Teori itu alih teknologi. Ya. Terus kalau yang soal operation cost, infrastruktur yang dibangun 10 tahun terakhir tinggi. Karena kualitasnya dan karena tadi tidak lengkap dan cepat, operation OPEX-nya tinggi. Jadi kalau untuk PR pemeliharaan, kita bicara WUSH lagi deh. Itu harus seperti apa Pak Agus? Ya ini kalau nggak salah, saya harus cek lagi. Tahun depan sudah overhaul. Karena sudah, kilometernya sudah, ya kan? Overhaulnya pesawat itu mahal. Nah ini juga sama. Siapa yang mau bayar? Utang lagi nih nanti ya? Saya nggak tahu. Itu ada berapa rangkaian sekarang saya sampai nggak apa. Itu sebagian sudah harus overhaul tahun depan. Kalau pesawat C-check itu mahal overhaul. Mesin, engine dan gitu. Mas Fahmi mungkin punya datanya? Izin kalau data pasti saya tidak punya berapa biaya yang harus dikeluarkan. Cuman memang transfer knowledge ini sesuatu yang penting dan ini salah satu masalah yang timbul di kereta-kereta modern itu adalah transfer knowledge yang memang kurang maksimal karena banyak yang memang tidak disampaikan nih dari awal nih. Ini berarti bagian dari kontrak awal ya Mas Fahmi? Ya betul. Ya jadi memang perencanaan awal ini jadi salah satu yang penting juga setelah proyek jadi bagaimana proses maintenance-nya kemudian alih teknologinya ini yang memang belum disusun secara matang nih karena masih agak longgar di sisi maintenance sama transfer knowledge itu. Oke. Nah, soal kembali lagi soal kereta perkotaan, Mas Agus. Itu lessons learned. Kita ada belajar dari LRT ya, yang baru. Yeah. Saya ditinggal di Cibubur, jadi kita bisa tahu soal
LRT yang sampai di Cibubur sekarang, atau mungkin bisa lihat yang sampai ke Bekasi. Iya. Itu kelihatannya penumpangnya banyak loh. Memang banyak, sudah banyak sekali pada sepadat KRL. Iya. Nah, itu memang kalau udah begitu, tentu kan, oh ini direview. Iya. Berarti sampai ke ujung sana, sampai Iya. Bogor, sampai mana, Bekasi Iya. atau mana. Ya itu harus direview. Karena tadi saya juga agak terkejut ketika saya kemarin bicara dengan direksinya. Oh, udah sebanyak itu. Iya. Karena kan itu dua sisi berbeda. KRL di sebelah, kalau dari sisi sebelah kanan, dia sebelah kiri. Iya. Nah, yang kanan itu, mohon maaf, kelas misalnya yang bawah. Betul. Tapi ternyata laku. Nah, sekarang tinggal siapkan itu. Park and ride, segala macam, gratis pasti lebih banyak lagi. Tapi sampai situ. Tadi yang Bang Don bilang feeder. Nah, sekarang feedernya ada Trans Jabodetabek. Iya. Nah, itu belum, saya nggak tahu udah sampai sana Masih atau belum. omon-omon itu sebagian, masih kecil. Sebagian sudah sampai Bogor. Kebetulan saya ikut beberapa kali peresmiannya. Jadi memang interkoneksi itu yang penting. Dan kita terlalu banyak moda menurut saya. Terlalu banyak moda. Ya, kan begini, kota perkotaan itu biasanya dia melingkar dan silang. Itu yang utama. Melingkar dan lalu silang. silang. Ya, Silang yang betul. melingkar itu belum tentukan apa, mau KRL Ya. atau mau LRT atau apa. Yang di tengah itu Atau kadang-kadang ring road. iya, jadi dulu harus ada begitu di seluruh kota begitu di dunia. Tinggal feedernya yang dekat-dekat. Nah, kita tuh nyampur masih. Ada LRT ada dua macam, Iya. ya kan? Terus semuanya mau masuk duku atas. Kita belum menentukan di mana stasiun Central Station. Kalau Anda kemana-mana ada Central Iya, Station. betul. Di Manggarai Kita ke Amsterdam itu ada Central Stationnya. Cawangga belum tahu. Oke. Masih panjang ceritanya. Masih panjang ceritanya. Tenang Oke. aja, masih ada Nusantara TV. Oke, baik ini mungkin Ini pertanyaan. gara-gara WUS. Iya, gara-gara WUS. Oke, kembali lagi ke WUS karena ini pertanyaan penutup ya Pak Agus dan Mas Ya. Fahmi. Ini kalau dari titik ini, bagaimana kemudian masyarakat, publik, dan media bisa mengawasi apa yang terjadi setelah ini, Pak Agus? Karena kalau kemarin Pak Presiden sudah mengatakan jangan sampai di balik layar kita tidak tahu apa-apa, uang itu kemudian Nah. tiba-tiba ada korupsi lagi ketika dalam pembayaran utang, harus seperti apa pemerintah membuka bagaimana mereka akan membayar hutang ini kemudian agar bisa diawasi oleh publik? Ya, saya cuma mohon sadarlah, hai para pimpinan kita di legislatif dan eksekutif. Kita ini tidak baik-baik saja, mari kita mulai untuk membereskan. Jangan lagi dicolong-colong duit pemerintah itu. Presiden sudah bilang, saya akan bayar, cuman dari mana duitnya? Itulah. Pak, kita tunggu Pak Purbaya komentar apa gitu kan. Kan yang buka dia. Kau yang membuka, kau yang menutup. Jadi kita tunggu statementnya Pak Purbaya lagi. Purbaya kan pasti ikut perintah presiden lah. Iya, kan mancing jika Iya. Bapak kawan senior lah tahu itu. Mas Fahmi mungkin mau menambahkan harus seperti apa nanti proses pembayarannya agar bisa diawasi? Memang harus transparan. Jadi memang dari semua pihak. Mungkin Pak Purbaya harapannya masih terus ceplas-ceplos supaya statement-statement ke publik ini kita bisa terkopi nih, karena luar biasa dari statement Pak Agus, Pak Purbaya, akhirnya WUS ini bisa jadi salah satu yang diperhatikan ternyata. Pak Agus salah satunya ya. Ya, perbaikan korteks juga harapannya bisa semakin baik, bocoran anggaran yang selama ini ada bisa semakin tertutup rapat gitu, harapan kami. Ya. Oke, baik. Kalau Bang Don sendiri, kalau dari media harapannya kita bisa seperti apa, Bang Don? Ya, karena kebetulan saya ikuti dari dekat negosiasi Iya. pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pelajaran yang paling berharga itu adalah proses negosiasi yang benar. Itu hulunya. Karena kalau tidak begitu, kita bermasalah kemudian. Seperti Dan kita hari ini, tahu, ya seperti hari ini, kita tahu, ya tadi saya udah buka, saya ikuti lalu Jepang bilang, negosiasi dengan Cina itu gampang. Semua serba mudah, tetapi ketika dilaksanakan kita yang pusing. Sebaliknya dengan Jepang, kita negosiasinya itu pusing, tidak bisa tidur, tapi kemudian ketika dikerjakan, semua jadi bagus dan beres. Nah, contoh konkretnya adalah soal HUS dan MRT. Ya, tetapi kan kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik sekarang gitu. Kita tahu Cina juga punya kekuatan yang luar biasa untuk membangun kereta cepat. Begitu juga Jepang, dan kemudian ada rencana Pak Prabowo untuk memperpanjang sampai Surabaya. Ya titip saja Pak Prabowo, tolong kasih tahu timnya untuk betul-betul negosiasi yang teliti. Oke, baik, kita sama-sama amati, kita sama-sama juga kawal seperti apa nanti proses pembayarannya
dan dari mana, karena sampai saat ini kita juga tidak tahu uangnya dari mana. Tapi terima kasih Pak Agus dan Mas Fahmi untuk waktunya bersama kami. Terima kasih sudah ada di sini. Dan pemirsa, demikianlah program Superdon Super Opini dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Saya Tasya Lutmila undur diri. Dan saya Don Bosco Selamat. Terima kasih, sampai jumpa.